Hashtag Dopamine Detox di TikTok sudah ditayangin lebih dari 20 juta kali. Hashtag ini memperlihatkan orang kecanduan bisa hidup jadi normal lagi. Zaman sekarang tuh makin banyak ya istilah-istilah baru, dan sebenarnya dari mana sih asalnya istilah dopamine detox ini? Istilah ini sebetulnya dipopulerkan oleh Dr. Cameron Sepah pada Oktober 2019, di mana dia memposting di sebuah artikel di LinkedIn dan Medium berjudul Dopamine Fasting 2.0. Dan sekarang banyak banget orang yang pakai istilah ini ya, dopamine detox, dopamine fasting gitu ya. Dan orang-orang itu berpikir dengan membatasi hal yang kita suka, itu bisa mengurangi produksi dopamin dalam tubuh. Padahal, dopamin itu adalah senyawa kimia dalam otak yang normal setiap hari diproduksi oleh otak kita, guys. Dan faktanya, kita nggak bisa itu fasting dari hal yang normal, natural, setiap hari ada dalam tubuh kita. Istilah ini membawa seakan-akan bahwa dopamin itu adalah hal yang jahat. Padahal, senyawa dopamin itu adalah senyawa yang harus ada di otak kita dan di seluruh persarafan kita. Misalnya kita kekurangan dopamin nih, efeknya itu buruk, seperti pada orang dengan Parkinson, yaitu adalah gangguan motorik karena gangguan produksi dopamin di dalam sel otaknya, guys. Begitu juga sebaliknya, kelebihan dopamin itu membuat hal yang bisa lebih serius, seperti misalnya schizofren, gangguan mental berat, dan seterusnya. Tapi yang kayak gini jangan self-diagnose ya, guys. Jadi sebenarnya idenya tuh seperti ini. Dopamine fasting 2.0 adalah teknik, guys, untuk mengelola perilaku yang adiktif atau perilaku kecanduan dengan membatasi pada periode tertentu untuk tidak melakukannya, atau dengan berpuasa pada hal-hal yang sifatnya bersifat impulsif, supaya kita nggak dikontrol oleh keinginan kita sendiri, melainkan kita yang mengontrol keinginan kita. Jadi sebetulnya dopamine fasting itu atau dopamine detox itu adalah sebuah teknik atau metode kognitif behavioral therapy, guys, supaya kita nggak didominasi oleh hal-hal yang sifatnya nggak sehat, apalagi di era modern seperti sekarang ini. Misalnya notifikasi, ada beeps, atau bahkan notifikasi dari medsos tertentu yang biasanya khas banget ya, dimana hal itu membuat otak kita sejenak beristirahat dari hal-hal yang sifatnya membombardir kehidupan kita, guys. Ya paling simpelnya adalah media sosial. Ide dasarnya adalah membiarkan diri kita bosan atau merasa sendirian, guys, atau mungkin mencari kesenangan dalam hal-hal yang sifatnya natural atau sifatnya alam misalnya. Tujuannya kita kembali mendapatkan kontrol atas hidup kita, atas keinginan kita, untuk tidak mudah terpengaruh keinginan yang sifatnya impulsif. Tidaknya ada 6 jenis perilaku yang terbantu oleh dopamine fasting ini, guys. Yang pertama, suka banget makan. Jadi misalnya kalau kita itu suka banget sama makanan tertentu atau doyan banget makan, nggak bisa ngerem kalau makan, bawaannya mau makan yang banyak terus-terusan. Kalau kita dikasih porsi makan dikit itu masalah. Kalau misalnya kita puasa baru sebentar doang langsung nggak kuat misalnya, guys, itu adalah ciri-ciri kita sudah adiksi dengan makanan. Perilaku yang kedua paling banyak nih zaman sekarang, adiksi dengan gadget, internet, dan gaming. Ciri-cirinya simpel. Kalau kalian mau tes diri kalian itu kecanduan apa enggak, kalian tinggal stop aja gunain handphone dan jangan main game online seharian. Rasain, kalau kalian tersiksa, artinya kalian sudah kecanduan sama gadget dan game online. Tapi nggak harus game online, ada juga orang yang kecanduan misalnya zaman sekarang ngelihat video short gitu ya, atau misalnya hal-hal yang sifatnya instan, hiburan-hiburan yang cepat dan instan. Scroll terus, guys. Bawaannya setiap baru bangun tidur aja, kita bawaannya pengen langsung buka handphone gitu. Rasanya kita nggak bisa hidup kalau kita nggak pegang handphone. Nah, ini ciri-ciri simpelnya, guys. Gue pribadi sih sedang mencoba melatih diri gue di area ini, terutama di penggunaan handphone atau gadget. Jadi gue mencoba untuk mengarahkan hidup gue dengan menggunakan gadget supaya gadget ini lebih produktif. Misalnya dengan membuat konten, men-share konten yang berguna buat orang lain. Yang ketiga, gambling dan shopping. Bukan hanya judi seperti judi di kasino atau judi bola gitu, tapi hal-hal yang sifatnya misalnya trading, tapi bukan trading yang benar ya, guys, yang pakai plan, tapi ini trading yang benar-benar hanya judi aja, tebak-tebakan ini harga mau naik apa harga turun ya. Rasanya seneng gitu untuk trading, tapi trading tanpa analisa, tanpa dasar. Trading yang benar kan harus dengan analisa, dengan plan. Atau misalnya orang yang suka gila belanja, guys, ini juga akan terbantu. Dikit-dikit bawaannya mau buka online shop dan window shopping, akhir-akhirnya check out shoppingnya, guys. Jadi setiap hari bawaannya belanja terus atau shopaholic. Rasa-rasanya nggak
bisa kalau ditahan. Yang keempat, yang bermasalah tapi orang nggak mau cerita. Misalnya, kecanduan pornografi dan masturbasi. Ini juga nggak sehat, guys. Jadi biasanya, dalam sehari itu kalau nggak lihat pornografi, itu rasanya ada yang kurang. Atau kalau nggak masturbasi, ada yang kurang. Nah, hati-hati dengan perilaku seperti ini, guys. Ini juga bisa merusak hidup kita dan mengarahkan kita makin lama makin ke hal-hal yang tidak baik. Yang kelima, kecanduan tantangan ekstrim atau hal lain misalnya yang agak ringan seperti kecanduan untuk jalan-jalan atau berwisata, guys. Rasanya tiap bulan tuh pengen deh healing, berwisata, ke luar negeri. Kalau nggak ada itu rasanya kayak tersiksa banget, kayaknya depresi banget. Nah, ini juga bisa ketolong dengan dopamin fasting. Dan yang terakhir, yang paling berbahaya adalah kecanduan obat-obatan terlarang. Nah, versi ringannya apa? Kecanduan rokok misalnya, atau nikotin, atau vape. Sejenis ini, guys, ini juga bisa dibantu dengan dopamin fasting. Tapi banyak orang salah kaprah sama dopamin detox atau dopamin fasting. Mereka pikir dengan tidak melakukan 6 hal tadi barusan, guys, itu bisa mengurangi produksi dopamin. Padahal nggak begitu. Apalagi misalnya ketika ada orang yang menganggap, oh, saya sukanya nih ngobrol sama orang, saya sukanya berinteraksi dengan orang lain. Lalu dia pengen dopamin fasting atau dopamin detox. Jadi, oh, sekarang saya nggak mau interaksi sama orang, atau nggak mau bernetworking, atau nggak mau ngobrol sama orang. Itu udah salah kaprah, guys. Yang namanya kita berinteraksi dengan orang lain, itu adalah hal yang sehat. Kecuali itu impulsif ya, guys. Ada juga orang yang kalau tiap hari bawaannya mau ngobrol terus sama orang lain dan itu sudah impulsif dan merusak. Nah, itu juga hal yang adiksi. Cuman untuk yang interaksi biasa, kita bersosialisasi, itu adalah hal yang sehat dan tidak perlu dihindari. Sebetulnya idenya adalah di era sekarang yang serba modern, guys, kita mengurangi hal-hal yang berbau dengan gadget digital yang sifatnya merusak, guys. Jadi banyak orang-orang di luar sana berpikir, oh, kita sukanya apa nih? Misal suka olahraga, oh, kita harus dopamin fasting. Supaya apa? Kita kecanduan olahraga. Nah, itu adalah hal yang misleading ya, guys, atau hal yang salah. Jadi sebetulnya hal-hal yang menyehatkan seperti berolahraga, misalnya berenang, atau jogging, atau bersosialisasi dengan orang lain, itu adalah hal-hal yang sehat, yang tidak perlu, guys, untuk dihindari. Aduh, rasanya gue kecanduan nih. Kecanduan apa? Kecanduan olahraga. Nggak ada ya, guys, hal kayak gitu ya, guys. Kecuali hal itu adalah hal yang merusak. Idenya adalah sebetulnya seperti itu yang mau dibawakan oleh dokter Cameron ini, guys. Jadi kita nggak bisa pukul rata secara radikal bahwa semua hal yang kita sukai harus kita hindari supaya produksi dopamin kita turun. Pada dasarnya, guys, produksi dopamin kita itu tidak akan pernah turun dengan hal-hal seperti ini. Itu hanya menyeimbangkan atau melepaskan diri dari keterikatan adiksi, dari keterikatan hal-hal yang tidak baik atau tidak sehat. Di video berikutnya, gue akan coba jelasin bagaimana cara kita memulai dopamin detox yang dimaksud oleh Dr. Cameron Sepah, dan semoga ini bisa membantu kita untuk mengurangi hal-hal yang jelek, hal-hal yang sifatnya ketergantungan dalam diri kita yang tidak produktif, supaya kita bisa bebas dari hal tersebut dan kita lebih bisa mengendalikan diri kita atas keinginan-keinginan kita sendiri. See you in the next video.